Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati, puji syukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita semua boleh dipertemukan saat ini dalam media pelayanan, multimedia, Marturia, Jemaat Kemim Bukit Kasih, Gereja Permai. Kita akan belajar bersama dalam bagian Alkitab dan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat hari Minggu tanggal 2 sampai dengan 8 Oktober 2022. Tema mingguan, firman Tuhan dan janji pemulihan yang terdapat dalam Yeremia 30 ayat 1 hingga ayat yang ke-24. Tapi sebelum itu kita akan berdoa meminta hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau boleh menyertai kami dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Bahkan saat ini Tuhan, kami boleh bertemu dalam kasih Tuhan, dalam media pelayanan, multimedia, Marturia, Jemaat Kemim Bukit Kasih, Gereja Permai. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini dan mencurahkan hikmat kebijaksanaan. Roh Kudus-Mu menyertai kami saat ini hingga dari awal hingga boleh berakhir dengan segala baik dari Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Yeremia 30 ayat 1 hingga ayat yang ke-24. Lembaga Alkitab memberi judul Janji Pemulihan Israel. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh, beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud, raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan, janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman, dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sungguh beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh
aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis. Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu, karena kepedihanmu sangat payah? Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjara engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku, sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkannya apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan mengerti hal itu. Demikian pembacaan Alkitab kita di saat ini, dan kita akan masuk dalam pembacaan MCPJ dengan tema mingguan, firman Tuhan dan janji pemulihan. Alasan pemilihan tema, warga gereja dipanggil untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani di mana saja ia hidup dan berada. Dalam melaksanakan tugas mulia itu, ia sering terluka, apakah dikarenakan tindakan atau ulah sendiri, atau disebabkan oleh pihak yang lain. Luka-luka kehidupan itu bermanifestasi dalam berbagai wujud. Ada dalam bentuk luka-luka fisik yang menyerang tubuh manusia, dan ada bentuk luka-luka sosial lainnya, yakni aksi teror yang dilakukan para teroris atau berbagai intrik-intrik sosial dan politik yang memecah belah masyarakat. Ada juga dalam bentuk luka-luka spiritual berkaitan dengan kehidupan rohani yang terluka, seperti seseorang yang menganggap bahwa doa-doa tidak dikabulkan Tuhan. Ia merasa telah ditinggalkan oleh Tuhan. Seringkali luka-luka fisik, sosial, dan spiritual bagai tali temali yang saling berkaitan. Untuk itu diperlukan pemulihan. Sumber dan akar pemulihan adalah dari Allah sendiri. Sebab terkadang Tuhan mengizinkan luka-luka itu dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkannya. Karena itu, ia adalah sumber dan akar dari pemulihan itu. Maka apabila ia melakukannya, selalu akan baik pada waktunya dan selalu terindah dengan cara-caranya. Bahkan firman Tuhan adalah Allah sendiri, di dalamnya mengalir kuasa-kuasa yang membentuk, mengubahkan, dan menyembuhkan.
Maka tema minggu ini adalah firman Tuhan dan janji pemulihan. Pembahasan tematis, pembahasan teks Alkitab. Kitab Yeremia 30 ayat 1 sampai dengan 24 berisi firman Tuhan yang didengar Nabi Yeremia untuk disampaikan kepada umat. Bukan cuma disampaikan secara lisan, tapi Yeremia ditugaskan untuk menyusunnya dalam satu kitab atau gulungan agar firman Tuhan ini di waktu-waktu kemudian dapat dibacakan kembali. Ungkapan "Aku akan memulihkan", kembalikan, menyegarkan dari keadaan berada di tanah pembuangan kembali ke negeri yang telah diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Yeremia menyampaikan keadaan sakit yang akan dipulihkan. Satu, seperti laki-laki yang hendak melahirkan. Tangannya berada di pinggang, menahan rasa sakit seperti seorang perempuan yang hendak melahirkan, sedangkan muka setiap orang dalam keadaan pucat ketakutan. Ini gambaran penderitaan dan luka batin yang sangat mengenaskan. Dua, penyakit yang sangat payah, seperti luka yang tidak dapat disembuhkan. Bila itu berbentuk luka sosial, saat semua hak yang dimiliki dicabut, tak ada orang yang dapat membela hak-hak mereka. Luka-luka sosial itu tidak ada obatnya. Ketiga, semua kekasih melupakan engkau. Luka ini adalah yang paling parah dan berat. Bangsa itu tidak lagi memiliki kekasih. Bangsa-bangsa sekitar tidak mau bersahabat dengan mereka. Bahkan Allah yang dulunya melihat Israel sebagai biji matanya, tidak lagi mengakuinya dan menolaknya. Bagi Israel, luka terdalam yang dirasakan saat Allah tidak mengakui mereka sebagai umat. Bagaimana Allah memulihkan Israel? Yeremia menyampaikan, satu, Allah akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka. Kuk, gambaran beban dan tekanan yang memberatkan dan melukai. Allah akan mematahkannya pada hari Tuhan memulihkan bangsa itu. Juga tali-tali pengikat yang mengikat bangsa itu dipecah. Kedua, kesudahannya bangsa itu tidak akan mengabdi dan tunduk kepada bangsa penjajah dan segala kekuatannya, karena Allah mengembalikan kesetiaan umatnya sehingga melekat padanya. Ketiga, Allah akan menyelamatkan mereka dari tempat jauh. Tanah pembuangan dilihat sebagai tempat yang jauh. Kerajaan Israel dan Yehuda tidak memiliki kekuatan untuk memulangkan rakyat dan umat Tuhan. Tetapi dengan kekuatan Tuhan, maka bangsa penjajah itu akan dihabiskan Tuhan dengan caranya. Israel sebagai keturunan Yakub akan kembali hidup tenang, aman, dengan tidak ada yang menakuti dan mengejutkan. 4. Allah akan membuat semua lawan menjadi tawanan. Saat bangsa itu ditawan, semua kepunyaan mereka dirampok dan dijara, namun saat Tuhan memulihkan keadaan akan terbalik, di mana semua lawan menjadi tawanan, mereka yang menelan menjadi tertelan, mereka yang menjara akan dibuat Tuhan menjadi jarahan. Bahkan dalam ayat 23 sampai ayat yang ke-24, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar, angin puting beliung, dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai Ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hati. Kelima, aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Allah akan mendatangkan kesembuhan. Luka-luka nyeri yang seperti tidak ada obatnya akan disembuhkan Tuhan.
Dia sendiri yang akan menjadi obat. Sakit seperti perempuan yang hendak melahirkan akan sembuh. Semua tangisan akan berubah menjadi kesukaan. Saat Yehuda diserbu musuh, maka di kemah-kemah Yakub ada teriakan dan tangisan yang memilukan hati. Tetapi saat Tuhan memulihkan, maka kemah-kemah itu akan tenang dan aman. Demikian juga puri tempat tinggal yang rusak akan kembali seperti semula sebagaimana. 6. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Allah mengubahkan tangisan pilu menjadi nyanyian syukur. Nyanyian syukur itu berisi tentang umat sedikit itu kembali menjadi banyak dan tidak akan berkurang dari keadaan umat dan bangsa yang terhina sekarang dipermuliakan oleh Allah sendiri. Anak-anak akan memiliki masa depan seperti keadaan dahulu sebelum terbuang. Dan semua orang yang menindas bangsa itu akan dihukum. 7. Allah akan membangkitkan pemimpin dari bangsa itu. Pemimpin yang akan dibangkitkan Allah bukan saja menjadi pemimpin secara politis, tapi terutama menjadi pemimpin spiritual dengan integritas yang teruji. Aku akan membuat dia maju dan mendekatkan diri kepadaku. Pemimpin yang dekat dengan Allah tidak akan meninggalkannya. Sebagaimana Daud, pemimpin yang adalah hamba Tuhan. Makna dan implikasi firman. Firman Tuhan adalah perkataan Allah sebagai kekuatan yang memulihkan. Firman Allah yang tertulis tidak hanya dalam bentuk kata-kata yang statis dan mati, tetapi di dalamnya mengalir kuasa Allah yang mengubahkan dan menyembuhkan. Yeremia dipanggil untuk menyampaikan secara lisan dan tulisan perkataan-perkataan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus adalah firman yang menjadi daging. Ia datang untuk memulihkan semua akar kerusakan manusia dan dunia ini. Pemulihan dari Allah tidak berjalan menurut rencana umat Israel atau menurut pengasihan penguasa Asyur dan Babel. Tetapi pemulihan itu berada dalam rencana Tuhan. Waktunya telah ditetapkannya sehingga sekalipun kuasa-kuasa asing seperti tidak ada yang dapat mengalahkannya, namun mereka tidak akan dapat bertahan membendung kuasa Allah yang memulihkan umat. Demikian juga sekalipun Israel sedang berada dalam titik nadir kesengsaraan terendah di tanah pembuangan, sebagaimana dikatakan Yeremia, setiap laki-laki melahirkan, mereka menaruh tangannya pada pinggang seperti seorang perempuan yang hendak melahirkan. Ini gambaran penderitaan yang sangat berat. Namun bila telah datang masa pemulihan dari Allah, maka tak ada satupun penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Pengucapan syukur atas pemulihan dari Allah bukan karena keinginan manusiawi sebagai balasan atas jasa ilahi sehingga umat itu mengucap syukur, tapi pengucapan syukur sejati adalah gerakan dari kuasa Allah yang menyentuh dan menggerakkan hati terdalam dari umatnya sehingga mereka bersukaria dan bergembira. Umat Allah atau gereja masa kini dipanggil untuk mengucap syukur senantiasa. Dalam Filipi 4 ayat 4a. Bukan saja di saat menerima langsung berkat-berkat, tapi juga di saat-saat kesusahan dan penderitaan. Sebab rancangan pemulihan Tuhan telah disusunnya sangat jauh dari peristiwa kita mengalami masa-masa kesusahan. Artinya, sebelum umat menerima
ujian, dan pencobaan, maka Allah telah merencanakan bagaimana cara kita keluar atau dipulihkan dan disembuhkan dari keadaan-keadaan. Demikian pembacaan MTPJ di saat ini. Kita akan menutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau boleh menuntun kami Tuhan. Kami boleh membaca Alkitab, kami boleh belajar bersama akan sabda firman-Mu Tuhan melalui pembacaan MTPJ di saat ini. Kiranya Tuhan, apa yang kami pelajari bersama, itu semua Tuhan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan boleh menjadi pedoman dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan atas pelayanan melalui media ini Tuhan, multimedia, Martoria, Jemaat Kami Bukit Kasih, Kiriat Permai. Tuhan memberkati segenap pengurus yang ada. Kiranya kesehatan, kekuatan terus Engkau tambahkan dalam kehidupan mereka bersama dengan keluarga mereka. Bahkan segenap perlengkapan peralatan yang dipergunakan. Apa yang mereka programkan, apa yang mereka laksanakan. Semuanya Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan pelayanan melalui media ini Tuhan semakin memberkati banyak jemaat, semakin memberkati banyak orang. Semuanya itu Tuhan untuk nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.